kelompok kedua ingin mempresentasikan hasil materi kami, yaitu dengan judul pengumpulan data dalam statistik bisnis. Sebelum itu kita masuk dalam perkenalan nama saya Adesia Moderator. Nama saya Yelena Yamawia sebagai anggota. Saya Minta Widiasi sebagai anggota. Saya Julia Raya sebagai anggota. Saya Yumi Kodoro Angelin sebagai anggota. Saya Kristalina Anda sebagai anggota. Saya Ranta Yenya sebagai anggota. Di bab yang pertama yaitu pendahuluan yang akan dibacakan oleh teman kita yaitu Lilia. Tentang sosial dalam penelitian dan pengambilan keputusan. Tanpa data, penelitian memiliki landasan ilmiah dan keputusan hanya berdasarkan perkiraan. Memahami konsep data, metode pengumpulan, kegunaan dan penggolongannya sangat penting bagi mahasiswa. Yang pertama adalah latar belakang. Pentingnya data sebagai dasar penelitian dan pengambilan keputusan. Kedua, rumusan masalah, mendefinisikan data sensus versus sampling. Data adalah kelompok informasi, sekelompok informasi atau fakta mentah, bisa berupa simbol, angka, kata, atau citra, yang diperoleh dari pengamatan. Berasal dari bahasa Latin, datum, yang berarti suatu yang. Kemudian kita masuk di dalam materi yang ketiga, yaitu jenis data kuantitatif dan kualitatif yang akan dibacakan oleh teman kita Winda. Di sini ada dua jenis data. Yang pertama ada data kuantitatif. Nah, data kuantitatif ini adalah data berupa angka yang bisa diukur atau dihitung. Dengan contoh itu nilai ujian matematika berupa kategori atau uraian. Itu contoh jenis transportasi mahasiswa seperti motor, mobil, bus, atau jalan kaki. Sensus dan sampling yang akan dibacakan adalah dibawakan oleh teman kita Yonito. Sensus dan sampling. Sensus adalah metode pengumpulan data dengan cara mencatat seluruh elemen populasi. Tujuannya untuk mendapatkan informasi yang menyeluruh dan akurat tentang karakteristik populasi pada waktu tertentu. Kelebihan dan kekurangannya, kelebihan sensus, data lengkap dan menyeluruh. Kelemahannya, hasil bisa bias jika sampel tidak mewakili populasi. Contohnya, sebuah perusahaan ingin mengetahui kepuasan pelanggan terhadap populasi produk baru. Karena pelanggannya ada 1 juta orang, maka hanya diambil 1.000 orang pelanggan secara acak untuk diwawancarai. Dan yang selanjutnya itu kegunaan data yang akan dibawakan oleh teman kita Ratu. Kegunaan data. Data memiliki kegunaan yang sangat luas, baik dalam penelitian maupun kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menganalisis fenomena. BMKG menggunakan data curah hujan untuk memprediksi kapan musim hujan tiba. Yang ketiga, membuat perbandingan. Data nilai rata-rata ujian nasional SMA tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2025 untuk melihat apakah ada peningkatan untuk pendidikan. Yang keempat, menyusun kebijakan atau strategi. Perusahaan ojek online menggunakan data pesanan untuk menentukan area mana yang perlu ditambah. Dan yang terakhir, bahan penelitian ilmiah. Mahasiswa ekonomi menggunakan data harga cabai selama 5 tahun untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi. Selanjutnya kita masuk dalam penggolongan data statistik, sifat dan sumber yang akan dibawakan oleh teman kita Rizalya. Penggolongan data statistik berdasarkan sifatnya, ada dua sifat, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif berupa kategori, contohnya jenis kelamin, warna baju favorit. Dan data kuantitatif berupa angka, contohnya umur, pendapatan, bahan. Berdasarkan sumbernya, ada terbagi dari dua data. Yang pertama data primer, yang kedua data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari responden, contohnya kuesioner minat baca. Data sekunder diperoleh dari pihak lain, contohnya data sejumlah penduduk dari BPS. Penggolongan data statistik menurut waktu dan skala. Berdasarkan waktu pengumpulannya,
dibagi menjadi dua. Yang pertama data cross section, yang kedua data time series. Yang pertama itu data cross section dikumpulkan dari banyak objek pada suatu waktu. Contohnya jumlah mahasiswa baru Politeknik 2025. Data time series dikumpulkan dari satu objek dari waktu ke waktu. Contohnya data jumlah penumpang kereta api 2010 sampai 2020. Yang kedua ada berdasarkan skala pengukurannya terbagi menjadi 4. Yang pertama nominal, penomoran tanpa kedudukan atau tingkatan, contohnya jenis olahraga. Yang kedua ordinal, penomoran berdasarkan urutan tingkatan, contohnya ranking lomba. Yang ketiga interval, dapat dilihat dengan perbedaan tanpa mutlak, contohnya suhu 0 derajat Celcius. Yang terakhir ada rasio, terurut dengan selisih sama memiliki nol mutlak, contohnya tinggi badan dan berat badan. Yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Kumpulan data adalah bagian penting dari statistik. Data dapat diperoleh melalui sensus atau sampling masing-masing sesuai dengan kelebihan dan kelemahan. Data vital untuk kebijakan, strategi, penelitian, dan perbandingan. Penggolongan data berdasarkan sifat sumber, waktu, dan skala pengukuran penting untuk analisis yang tepat. Saran, agar hasil penelitian dan keputusan valid, pengumpulan data sebaiknya dilakukan dengan metode sesuai, teliti, serta melibatkan contoh nyata agar mudah dipahami dan bermanfaat. Demikian dari kelompok kami. Terima kasih dan kita masuk. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya dari kelompok 1 ingin mengajukan pertanyaan. Dari presentasi yang telah diberikan tentang pengumpulan data dalam statistik bisnis, bagaimana menurut kalian jika suatu penelitian hanya menggunakan data sekunder tanpa melibatkan data primer? Apakah hasilnya masih bisa dikatakan valid? Jelaskan pendapat kalian. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Amelia dari kelompok 3 ingin bertanya, jelaskan metode pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif yang umum digunakan dalam bisnis. Perkenalkan, nama saya Fikfa Julistri Lantang. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya, apa kelebihan dan kekurangan dari metode pengumpulan data primer dan data sekunder? Terima kasih. Kenalkan, nama saya Yofis Koas. Kelompok saya, kelompok 1, dan pertanyaan saya, apa risiko jika hanya pakai data sekunder? Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Fazriana Madani dari kelompok 1. Di sini saya ingin bertanya. Tadi kan Binda bahas mengenai jenis data, ada data kualitatif dan data kuantitatif. Nah, kalau seumpamanya kalian nih mau bahas survei di sekolah, kalau mau survei dalam satu kelas itu ada berapa siswa dengan ada berapa laki-laki dan perempuan. Nah, menurut Moni itu termasuk di jenis data apa? Dan DPJ. Alasan kenapa mau dipilih data itu? Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan. Saya Fauzita Sawori dari kelompok 3 ingin memberikan pertanyaan. Bagaimana cara menggunakan metode pengumpulan data untuk meningkatkan kualitas data? Baiklah, saya akan menjawab dari kelompok 1, yaitu mengenai jenis data, data kuantitatif dan data kualitatif. Nah, kalau seumpamanya kali ini mau bantuin di kelas atau sekolah, dalam satu kelas itu ada berapa siswa dengan ada berapa laki-laki dan perempuan. Nah, menurut kami dari kelompok itu termasuk dari jenis data apa? Dari kami kelompok, kami memilih bahwa data itu termasuk dari kuantitatif. Ya, kenapa? Karena pertama dia itu bertanya berapa, yang berarti dia menanyakan berapa di dalam individu itu jenis kelamin. Gitu. Kalau umpama kualitatif itu dia menanyakan jenis kelamin. Dia menanyakan itu apa ya?
jenis kelamin masing-masing siswa begitu. Di dalam individu tetapi ada angka. Tapi ini merujuk berapa? Berarti pertama angka dulu. Ya, angka termasuk dari kuantitatif, yaitu pertama di sini itu bisa diukur data numerik. Data itu berbentuk angka. Misalnya total siswa 30 orang laki-laki, 12 orang perempuan, 18 orang laki-laki gitu. Terus pertanyaannya berapa? Itu ada berapa siswa? Secara langsung meminta sebuah jumlah angka sebagai jawabannya yang merupakan ciri khas data kuantitatif. Gitu. Terus objek adalah jumlah. Yang diteliti di sini adalah kuantitas dan banyaknya individu dalam suatu kategori dalam kurung jenis kelamin. Gitu. Bukan pendapat, kualitas atau sifat mendalam dari masing-masing siswa. Itu sih pertanyaan dari kami. Sekian, terima kasih. Pertanyaan dari kelompok 3, jelaskan metode pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif yang umum digunakan dalam bisnis. Yang pertama, metode pengumpulan data kuantitatif digunakan untuk memperoleh data berbentuk angka yang dapat dihitung dan dianalisis secara statistik. Umumnya dipakai dalam bisnis untuk mengukur kinerja, kepuasan pelanggan, atau tren pasar. Metode yang sering digunakan yaitu kuesioner tertutup, eksperimen, observasi terstruktur, dan data sekunder statistik. Yang kedua, metode pengumpulan data kualitatif digunakan untuk memahami alasan, motivasi, persepsi, atau pengalaman orang dalam bisnis. Data biasanya berupa kata-kata, cerita, atau deskripsi. Metode yang sering digunakan yaitu wawancara mendalam, fokus grup, diskusi kelompok kecil untuk mengetahui opini tentang produk, iklan, atau layanan. Yang ketiga, observasi partisipatif, penelitian efek terlibat dalam aktivitas, misalnya mengamati perilaku belanja di toko. Dan yang terakhir, dokumentasi atau analisis konten, menggunakan arsip, laporan, ulasan pelanggan di media sosial untuk memahami pola sikap. Baik, kami dari kelompok akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Untuk pertanyaan, apa kelebihan dan kekurangan dari metode pengumpulan data primer dan sekunder? Jawabannya, data primer. Kelebihannya pertama ada data relevan dan spesifik sesuai tujuan penelitian. Yang kedua, kontrol penuh terhadap metode pengumpulan dan kualitas data. Yang ketiga, data mutakhir dan akurat. Dan untuk kekurangannya, yang pertama membutuhkan waktu dan biaya yang lebih besar. Yang kedua, memerlukan keahlian khusus dalam desain dan pelaksanaan. Dan yang terakhir itu risiko bias dari penelitian atau responden. Untuk data sekunder, kelebihannya hemat waktu dan biaya karena data sudah tersedia, akses ke data yang luas dan mungkin sulit dikumpulkan secara primer, dan berguna untuk analisis tren dan perbandingan historis. Untuk kekurangan, relevan data mungkin kurang sesuai dengan tujuan spesifik, kualitas dan akurasi data tidak dapat dikontrol, data bisa jadi sudah usang atau tidak lengkap, dan sumber data mungkin bias atau tidak kredibel. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Apa risiko jika hanya pakai data sekunder? Jika penelitian hanya menggunakan data sekunder, ada beberapa risiko yang mungkin muncul. Yang pertama, ada ketidaksesuaian tujuan. Data sekunder dikumpulkan untuk kepentingan lain sehingga belum tentu relevan dengan penelitian yang dilakukan. Yang kedua, kurang akurat. Penelitian tidak bisa mengontrol cara atau data untuk dikumpulkan sehingga ada potensi kesalahan atau bias dari sumber aslinya. Yang ketiga, tidak up to date. Data bisa jadi sudah lama dan tidak mencerminkan kondisi terbaru. Yang keempat, kurang detail. Informasi yang tersedia mungkin terlalu umum. Yang terakhir, ada ketergantungan pada pihak lain. Validitas penelitian sangat bergantung pada kualitas sumber dan eksternal. Terima kasih. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Bagaimana cara menggunakan metode pengumpulan data untuk meningkatkan kualitas data? Yang pertama, menentukan metode yang tepat sesuai tujuan penelitian. Jika ingin angka yang terukur, gunakan metode kuantitatif. Jika ingin memahami alasan atau perilaku, gunakan metode kualitatif.
Yang kedua, menggabungkan data primer dan sekunder. Yang ketiga, menggunakan instrumen yang valid dan reliable. Contohnya, kuesioner harus jelas, tidak ambigu, pertanyaan harus sesuai indikator penelitian. Yang keempat, melakukan uji coba dengan mengisi kuesioner atau wawancara coba dulu pada responden kecil sebelum diterapkan luas. Yang kelima, memastikan sampel representatif. Yang keenam, menjaga etika dan kejujuran. Data harus dikumpulkan apa adanya, tidak dimanipulasi. Sekian. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Bagaimana menurut kalian jika suatu penelitian hanya menggunakan data sekunder tanpa melibatkan data primer? Apakah hasilnya masih bisa dikatakan valid? Jawabannya, menurut kami, penelitian yang hanya menggunakan data sekunder tetap bisa dilakukan dan hasilnya masih dapat dikatakan valid asalkan sumber data jelas dan terpercaya, data sesuai dengan tujuan penelitian, dan metode analisisnya tepat. Namun ada beberapa keterbatasan. Data sekunder biasanya sudah dikumpulkan untuk tujuan lain, jadi mungkin tidak sepenuhnya menjawab kebutuhan penelitian kita. Tapi hasil penelitian dengan data sekunder bisa valid, tapi tingkat validitasnya hanya bergantung pada kualitas dan kesesuaian sumber data. Demikian presentasi dan hasil jawaban dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Selebihnya kami ucapkan terima kasih.